Video kali ini saya akan bercerita tentang kehidupan kecil di kampung. Teman-teman, pasti semua pernah merasakan yang namanya perjalanan hidup. Selama kita perjalanan hidup, pernah semua melalui perjalanan yang dari kecil itu kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu kecil kan? Ya, benar, kita tahu kecil lah. Ketika kita kecil, kita berada di sebuah lingkungan yang mana lingkungan itu ya kita anggap bahwa itu tempat tinggal kita. Mungkin kita di kampung, kita di desa, atau bahkan kita di kota. Pada saat kecil kita itu sangat gembira dan sangat kebahagiaan itu ada pada diri kita. Kita tidak tahu seberapa bahagianya kita ya ketika di masa kecil itu. Kita tidak mengenal yang namanya lelah, kita tidak kenal yang namanya sakit, kita tidak pernah kenal yang namanya mempersiapkan hal-hal yang mungkin pada saat ini untuk persiapan pernikahan, untuk persiapan pendidikan, kita tidak pernah memikirkan PR dan sebagainya. Maka kita kan sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ketika kita menjadikan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita, ada artinya juga ya, bahwa masa kecil itu masa yang unik, yang tidak memikirkan apapun kecuali dirinya sendiri, kebahagiaan. Jadi yang dia tahu hanya senang, yang dia tahu hanya bahagia. Anak kecil itu dia taunya hanya lucu-lucu dan bergembira kepada teman-temannya. Dia belum tahu hukum, dia belum tahu adat tentang kebiasaan yang harus dia jalani. Ya dia harus menjalani kehidupan ya senang saja kepada temannya gitu. Jadi kalau misalnya dia sama temennya gitu, bergurau, bercanda sama temennya. Nah ini sudah membuktikan bahwa mereka menjalani sebuah kehidupan di masa kecil. Beda kalau kita di waktu besar. Di waktu besar kita adalah seorang yang memikirkan apapun. Kadang hal-hal yang tidak penting pun kita pikirkan. Kalau anak kecil itu tidak. Dia akan memikirkan hal-hal yang fokus terhadap apa yang membuat dia senang. Entah dia bermain, entah itu dia lari-lari ya, main-main, lari-lari, minta umpet, main logo. Nah, di waktu kecil saya dulu, saya sering mainan yang namanya layangan. Nah, layangan itu kita kalau putus ngejar, ada yang namanya lepar sendal, main kelereng guli, kemudian main petak umpet, main getah tali yang diputer-puter itu, main masak-masakan. Kemudian juga kita main bola, main bola, main takraw, pakai permainan-permainan seperti itu kita waktu kecil itu ya. Petak umpet, kemudian kita main pompong-pompongan, kita main gambar yang diginikan, ditepuk gitu. Nah itu kan permainan-permainan yang kita waktu kecil, main cakang, main tembak-tembakan. Banyak sekali hal-hal yang di waktu kita kecil itu kita lakukan, tetapi waktu besar sama sekali kita sudah melupakan masa-masa itu. Nah teman-teman, sebenarnya masa-masa pada saat itu mengangenin ya. Kadang kalau kita sudah besar mengingat tugas sekolah, tugas kuliah, apalagi kalau sudah kerja, kita memikirkan deadline, kita memikirkan tanggung jawab yang ada, pekerjaan belum selesai, target. Apalagi yang sudah berkeluarga, memikirkan rumah tangga, anak, ini belum beli inilah, belum inilah. Maka suatu ketika berada di tempat-tempat tertentu, dia akan memikirkan, wah enak ya masa-masa kecil, karena di waktu kecil itu tidak memikirkan apapun gitu ya, butuhnya seneng aja gitu, tidak memikirkan apapun. Nah maka hal-hal seperti itu yang pada suatu saat kita akan memikirkan di waktu kecil. Anak kecil itu dia tidak tahu yang namanya sakit hati. Kalau orang besar sedikit-sedikit sakit hati, baper gitu. Bedanya lagi kalau kita di waktu kecil, kita itu orang yang senantiasa mentaati aturan. Kalau misalnya kita, ini anak kecil dulu ya, nggak tahu anak kecil sekarang. Soalnya sudah berbeda kalau udah pegangan HP. Soalnya kalau di zaman-zaman kita ya, itu anak-anak kecil itu nggak ada yang pegang HP gitu. Jadi pegang HP mulai MTS itu, kalau mulai SMP. Kalau kita SD itu belum megang HP. Makanya di waktu kelas 1 sampai
kelas 6 itu mempunyai jiwa-jiwa sosial, kita bermain gitu. Kalau waktu MTS SMP itu pun HP-nya belum secanggih sekarang Android, tapi masih kayak HP Mito, HP apa Cherry, model-model gitu. HP model strawberry, model-model HP seperti Nokia itu. Nokia itu sudah paling bagus itu. Nah, maka di waktu kecil dulu itu mengikuti aturan kita, waktu yang ngaji ya enggak, waktunya belajar malam-malam. Kalau misalnya main bola boleh, tapi kalau waktu berhenti bola itu maghrib itu harus berhenti, karena waktu maghrib itu final daripada selesainya pertandingan. Kalau sudah maghrib kita sudah pulang. Kalau lebih dari maghrib, wallahu a'lam lah, kita sampai rumah digebukin ibu. Kadang belum sampai pulang saja sudah dijemput sama ibu kita. Begitu sayangnya orang tua kepada kita di waktu kita kecil. Diperhatikan, makannya diperhatikan, bermainnya diperhatikan, gak boleh bermain jauh-jauh. Tapi kalau sudah besar ya kita harus mandiri. Kita mandiri, tidak ada lagi orang tua yang terlalu mengurusi kehidupan kita. Ya, kita bisa mengatur hidup kita sendiri, tapi jangan melepaskan dari aturan-aturan keluarga. Kita harus menjaga perasaan orang tua kita, menjaga perasaan keluarga dan nama baik keluarga. Di waktu kecil, ketika kita masih kecil nih, SD gitu, di zaman dulu, kita suka bermain dari pagi sampai malam. Tapi kalau kita yakin ya malam, kita itu orang yang takut. Banyak-banyak anak-anak kecil itu kan orang yang ditakuti itu bisa gitu. Awas lo diculik, awas lo nanti ada hantu di situ. Kita udah takut gitu, kita nggak main lagi. Ayo makan, kalau nggak makan nanti gini. Kita masih mengikuti adat yang ada di rumah. Jangan main di depan rumah lo waktu maghrib, jangan makan di depan pintu, jangan makan pindah-pindah nanti istrinya banyak. Masih hal-hal seperti itu, tapi itu yang membuat kita kangen ya pada masa-masa kecil. Maka pada masa kecil yang tidak akan pernah terulang lagi, kita akan melihat anak-anak kecil yang sekitar kita. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa yang senantiasa mengerti dan tahu akan nasib dan yang dirasa anak-anak kecil, kita harus bisa memahami mereka. Ketika mereka bermain, ketika dia senang-senang, ya kita biarkan, jangan kita marahi. Karena anak-anak kecil itu jiwanya ya jiwa main, bukan serius. Kalau misalnya orang besar kan yang dibawa serius, bukan mainnya. Kalau main hal yang aneh gitu. Tapi kalau anak kecil, kalau serius itu adalah hal yang aneh. Maka dari itu kita saling menghargai, yang besar menghargai yang kecil menghargai yang besar. Ya biarkan mereka bermain, yang penting tidak melewati batas-batas permainan gitu yang membahayakan dan merugikan diri dan orang lain. Nah, di waktu kecil kita kan sering berkelahi dengan teman. Kita berkelahi itu pun kita tidak memikirkan aneh-aneh gitu ya. Nanti saya akan sakit, nanti akan terpukul, nanti saya gimana gitu. Jadi kalau misalnya berkelahi, ya kita berkelahi aja gitu. Tapi bagusnya anak kecil itu kalau misalnya sudah berkelahi dengan temannya, nggak jauh ini waktunya, ya berteman lagi gitu, berteman lagi. Jangankan jangka berapa jam gitu, ya sebentar bisa berteman lagi dengan rujukan teman yang lain, atau satu hari nanti besoknya bermain lagi gitu. Maka hal-hal demikian itu yang dimiliki oleh anak-anak kecil yang hilang ketika sudah dewasa. Kalau orang yang sudah dewasa itu kalau sudah berkelahi, ya singgung-singgungan dengan orang lain, ya kita harus rata-rata yang meninggalkan gitu. Ya udah, kalau kamu nggak suka dengan saya, ya apalagi kalau sudah main fisik, ya udah pokoknya bagaimana caranya nggak ketemu lagi. Kalau orang-orang dewasa mungkin seperti itu ya, jarang ada yang maafkan. Ya meskipun ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan orang lebih menghindar dari hal-hal yang mungkin dianggap merusak atau mengganggu dari kehidupannya, mending dihindari. Nah itu perbedaan anak-anak kecil dan orang dewasa yang kita kangeni di waktu-waktu kecil dulu. Anak kecil di waktu kita kecil, kita tidak pernah mengenal yang namanya mumet. Itu yang paling penting tuh. Kenapa kalau kita semakin besar ya mumet gitu.
nggak ada uang mumet, nggak ada temen, sendirian yuk kadang mumet, ada uang juga mumet, ya serba mumet lah, kadang apa-apa dipikirkan gitu. Tapi kalau anak kecil itu tidak memikirkan hal-hal seperti itu, ya butuhnya dia seneng, ada uang kah tidakkah dia akan tetap senang ketika bisa bermain. Nah seperti itu teman-teman, antara kecil dan besar. Semoga kita bisa mengambil hikmah kecil kita dulu, cerita kita dulu, dan kita bawa di masa sekarang. Mungkin kita bisa belajar dari kesabarannya, belajar dari keberaniannya, belajar dari tidak terlalu memikirkan masalah. Itu mungkin ya yang bisa kita pikirkan pada saat ini. Oke teman-teman, ini cerita kita di waktu kecil. Oke, terima kasih. Semoga terhibur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas.